Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Prasetyo dengan NIM A11 2022 14440. Jadi di sini saya akan mempresentasikan penugasan bimbingan karir pembuatan tiketing website, yaitu saya ada di kelas D2B yang pagi. Baik, untuk yang pertama-tama, jadi kita nyalakan XMPP terlebih dahulu. XMPP sudah menyala. Selanjutnya kita langsung masuk ke kode untuk tiketing. Di sebelumnya kita akan menjelaskan untuk demo aplikasinya terlebih dahulu. Itu kita pertama-tama ngetik di terminal ya, yaitu php artisan serve. Ini langsung saja di follow link. Baik, jadi ini adalah tampilan dari Laravel-nya tersebut. Ini kita ke dashboard, pin user, logout. Ini kita logout terlebih dahulu. Setelah itu kita login ulang, itu dengan email admin@gmail.com dan passwordnya itu. Nah, untuk yang pertama ini adalah tampilan dashboard admin ya. Ini ada total 3 event, terus kategorinya juga ada 3 dan total transaksinya ada 2. Untuk selanjutnya yaitu adalah manajemen kategori. Jadi pada manajemen kategori ini kita bisa menambahkan kategori apa nih? Semisal kita mau Beyond Combat. Nah, ini bisa langsung terdeploy, yaitu Beyond Combat. Dan kita juga bisa mengedit. Terus misal kita cuma jadi Beyond. Nah, ini juga sudah langsung ke edit. Kita juga bisa menghapusnya. Langsung saja. Nah, ini sudah terhapus. Dan untuk selanjutnya adalah ada manajemen event. Di manajemen event, ini adalah contohnya ya, yang sudah ada di default manajemen eventnya. Di sini kita juga bisa menambah event. Nah, itu contoh judul event. Misal kita menggunakan tetap Beyond Combat. Deskripsi boxing. Ini anggap aja ini tanggal untuk 20 Januari 2026. Lokasinya ada di Senayan, Jakarta. Nah, untuk kategori kita bisa pilih ya. Itu kan tadi yang di dashboard manajemen kategori ini kita bisa menambahkan boxing. Contoh, simpan. Nah, jadi di manajemen event ini kita tadi kan ini mau Beyond Combat. Deskripsi yaitu boxing. Semisal tanggal dan waktunya 2027 Februari. Tanggal 17. Selanjutnya yaitu lokasinya ada di Senayan, Jakarta. Kategori yang kita tambahkan tadi itu bisa kepilih ya. Ini boxing dan kita juga bisa menambahkan gambarnya. Contoh ini Beyond Combat. Nah, setelah itu kita simpan event. Nah, jadi di sini kelihatan ya, ini adalah ada Beyond Combat yang barusan kita tadi tambahkan. Nah, pada Beyond Combat ini kita bisa men-set detail. Nah, pada detail tuh kita bisa menambahkan tiket nih. Kita bisa memilih tiket apa? Semisal kita mau premium dengan harga semisal 5 juta. Semisal ya, ini dengan harga 5 juta kita kasih stok tiketnya 50. Kita bisa tambah. Nah, tiket berhasil ditambahkan. Semisal kita juga bisa nambah lagi tiket semisal reguler dengan harga 500.000. Misal kita kasih stok
200. Oke, kita juga bisa tambah. Nah, jadi di sini kita bisa kelihatan ini adalah premium dan regular list tiketnya dari event Beyond Combat itu sendiri. Terus selanjutnya yaitu kita bisa ke history pembelian. Nah, di sini kan ada ini. History pembelian itu adalah regular user konser musik rock 17 Januari dengan total harganya 1.500.000. Dan ini pemeran Seni Komporator tanggal 17 Januari dan total harganya itu adalah 200.000. Oke. Jadi ini adalah yang pertama untuk penjelasan dari dashboardnya admin atau baik. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke router ya. Ini adalah router, itu adalah pintu masuk request lah istilahnya. Ketika user membeli tiket, request dia serahkan ke controller tertentu. Sebagai contoh, ini kita langsung saja kita ke router, ambilkan web.php. Nah, seperti contoh di sini ya. Jadi di sini adalah sebuah pintu masuk request lah. Nah, di sini itu adalah nih contoh ini root resource kategoris kelas. Di sini juga ada root resource event controller, root resource ticket controller, root get name historis index show dan sebagainya. Di sini juga ada root middleware, ini profile, terus ini dari sini ini kita bisa mengedit ya, mengedit terus update atau mendelete ya. Di sini ada root middleware admin, ini root middleware admin, dan selanjutnya nah ini adalah pintu masuknya lah istilahnya. Jadi kalau semisal kita tidak menggunakan ini, kemungkinan besar di webnya yang ini tadi, ini tidak akan bisa jalan. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke controller ya. Jadi controller itu adalah validasi kuota ya, sistem mengecek itu apakah tiket masih tersedia sebelum transaksi disimpan. Jadi untuk yang pertama itu adalah di event controller. Nah, di event controller ini terdapat public function index, public function create, itu adalah untuk membuat sebuah event. Terus ini adalah store. Nah, di store ini terdapat judul, deskripsi, tanggal, waktu, lokasi, dan kategori yang masuk di halaman depan tadi. Nah, ini juga untuk menambahkan gambarnya, gambar-gambar. Terus selanjutnya ini juga ini public function show, itu untuk menampilkan dari kategori, mulai dari kategori, event ataupun tiket. Nah, di sini adalah ada fitur edit. Jadi kita bisa mengedit ya, admin terutama bisa mengedit event apa aja sih yang akan dilaksanakan atau ada event apa lagi yang mendatang. Jadi di sini juga bisa diupdate. Terus di sini juga bisa destroy atau kita bisa mendelete sebuah event yang sudah selesai ataupun yang tidak jadi semisalnya. Terus untuk selanjutnya yaitu ticket controller. Nah, di ticket controller ini, nah nih public function store. Jadi di sini kita bisa, terutama admin ya. Jadi ini ada event ID, kita bisa menambahkan event ID. Terus tipe eventnya itu apa, terus harganya mulai dari berapa, dan stok tiketnya itu ada berapa. Ini juga ada public function update nih, jadi admin bisa mengupdate kapanpun ya, dan nanti muncul seperti ini jika ingin mengupdate. Sukses, tiket berhasil diperbarui, dan admin juga bisa menghapus event ya yang semisal tidak jadi ataupun
Baik, jadi untuk selanjutnya itu adalah ini. Nah, seperti yang ada di Notion, konsep MVC itu sendiri ya. Jadi model itu adalah representasi tabel database yang bertugas untuk mengatur data dan logika bisnis aplikasi. Dan untuk controller ini adalah yang bertugas untuk menghubungkan model dan view, menerima request dari user, proses data via model lalu mengirim ke view. Nah, untuk view ini menampilkan data ke pengguna namun tidak mengandung logika berat, hanya untuk menampilkan UI. Di Laravel biasanya berupa blade template. Nah, untuk penjelasan bagian ini, itu adalah submit user request. Jadi, pengguna mengirim permintaan lewat browser yang disambungkan ke routing. Nah, routing ini itu Laravel mengecek URL dan menentukan controller yang sesuai. Untuk routing selanjutnya adalah di controller. Nah, di controller ini menerima request dan mengatur proses logika aplikasinya. Dan controller ini interact with data model, yaitu controller berinteraksi dengan model untuk mengambil atau menyimpan data ke database. Dan controller ke view itu adalah controller mengirim data ke view untuk ditampilkan. Kira-kira seperti itu. Untuk selanjutnya berarti ini lagi. Jadi ini adalah sebuah aplikasi ya, pembuatan aplikasi untuk ticketing app tersebut. Dan alasan menggunakan arsitektur MVC ini adalah sistem ini menggunakan arsitektur MVC untuk memisahkan antara logika bisnis, pengolahan data, dan tampilan. Terus juga alasan untuk menggunakan route ini adalah sebagai pintu masuk request ya. Jadi route ini digunakan sebagai pintu masuk agar setiap permintaan dari user memiliki alur yang jelas sebelum diproses oleh controller. Manfaatnya yaitu akses admin bisa dibatasi dan request ilegal bisa dicegah. Terus kenapa alasannya untuk membuat route ini sebagai pintu request yaitu adalah untuk jadi alasan validasi kuota dilakukan di controller. Nih, controller. Nah, seperti ini. Itu validasi kuota tiket dilakukan di controller karena controller merupakan pusat logika bisnis. Hal ini mencegah terjadinya pembelian tiket melebihi kuota yang tersedia ya. Jadi kenapa bukan di view atau model ya, karena view hanya untuk tampilan dan model fokus ke data, dan controller ini adalah tempat logika keputusan. Terus selanjutnya yaitu kita menggunakan elemen request ORM. Elemen ORM digunakan untuk mempermudah interaksi dengan database serta mengelola relasi antar tabel seperti event, kategori, maupun tiket. Kenapa memilih menggunakan relasi antar model? Karena relasi antar model digunakan agar struktur data mempresentasikan kondisi yang nyata, seperti satu kategori memiliki banyak event atau event memiliki tiket. Jadi untuk kesimpulannya yaitu secara keseluruhan desain sistem ini ya untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kemudahan pengembangan aplikasi dengan menerapkan MVC, routing terstruktur, validasi di controller, serta eloquent ORM. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada presentasi kali ini. Bila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.